Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas teknologi keramik yang beranggotakan Dava Akila, Fikria Febriati Putriana, dan Frezala Ramadhanya atau saya sendiri. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai salah satu komponen yang terbuat dari keramik dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester 6. Adapun komponen yang kami bahas adalah USG Probe. Berikut adalah outline-nya, ada 9 bahasan yang akan kami bahas mengenai USG Probe pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah fungsi dan prinsip kerja dari USG Probe sendiri. Jadi ultrasonografi atau biasa disingkat USG adalah sebuah teknik menampilkan gambar dari kondisi dalam tubuh yang ingin diamati atau diperiksa. Fungsi dari USG diantaranya yaitu monitor denyut jantung pada janin dengan metode Doppler, lalu memperoleh gambar dari rahim dan ovarium atau jaringan payudara, lalu visualisasi jaringan perut dan organ di dalamnya, yaitu sekitar ginjal maupun di sekitar jantung, lalu visualisasi struktur mata dengan USG mata, lalu juga dapat mengetahui masalah di dalam prostat dengan USG transrektal, lalu juga dapat mengambil sampel jaringan tubuh melalui teknik biopsi. Adapun komponen alat USG yaitu ada 4. Yang pertama adalah transducer atau probe yang nantinya akan lebih dibahas pada kesempatan kali ini, di mana bagian probe ini akan ditempelkan pada bagian tubuh yang akan dilihat. Prinsip kerjanya yaitu gelombang akan diterima dalam bentuk akuistik atau gelombang pantul, di mana di dalam probe ini terdapat kristal yang digunakan untuk menangkap gelombang pantul, lalu mengubahnya menjadi gelombang elektronik yang dapat dibaca oleh komputer lalu diterjemahkan menjadi gambar. Di gambar kiri bawah itu terdapat jenis-jenis bentuk probe, dan yang sebelah kanan itu ada bentuk probe beserta skema arah gelombangnya. Prinsip kerja dari transducer ini akan dibahas lebih lanjut. Lalu komponen berikutnya adalah monitor, di mana monitor ini merupakan layar untuk menampilkan bentuk gambar dari hasil pengolahan komputer, dan juga ada mesin USG untuk mengolah data, yaitu menerima bentuk gelombang pantul dan mengubahnya menjadi gambar yang akan ditampilkan pada monitor, dan yang terakhir ada printer, yaitu berfungsi untuk mencetak hasil USG. Di gambar di bawah itu ada contoh monitor USG dan juga contoh mesin USG. Nah, berikut adalah cara kerja yang lebih rinci dari alat USG, di mana di dalam probe-nya ini dia akan memantulkan gelombang suara dan menerima kembali gelombang pantulan suara itu saat terkena objek, di mana di sini objeknya adalah berupa wujud solid, berupa organ atau jaringan tubuh yang akan diperiksa. Gelombang suara yang dikeluarkan probe itu range-nya sekitar 2,5 sampai 14 kHz. Kemudian hasil pemantulan gelombang suara akan diterima kembali oleh probe dan diproses pada mesin USG yang kemudian akan ditampilkan pada monitor. Lalu kemudian proses ini menggunakan gelombang ultrasonik 20 kHz yang dibangkitkan oleh listrik, di mana prinsip kerja utamanya itu adalah efek piezoelektrik, di mana efek piezoelektrik ini adalah efek yang memberikan getaran mekanik berupa gelombang suara jika diberikan gelombang listrik. Dan contoh material paling umumnya yang dari keramik yaitu lead zirconium titanate atau PZT, di mana sekarang sebenarnya juga sudah berkembang dari polimer yaitu PVDF, tapi yang akan dibahas kali ini adalah keramik PZT. Ya, bagian selanjutnya adalah mengenai sejarah penemuan. Next. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sejarah dan perkembangan dari keramik PZT, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah dan perkembangan dari piezoelectricity dan ferroelectric materials. Dasar yang pertama adalah mengenai sejarah dan perkembangan dari piezoelectricity. Piezoelektrik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu piezo yang berarti ditekan, di mana fenomena ini merupakan proses pemanfaatan kristal untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kemampuan piezoelektrik sendiri ditemukan di material pertama kali pada tahun 1880 oleh kakak beradik Curie, di mana pada saat itu mereka melakukan percobaan dengan mengaplikasikan tekanan pada 3 jenis kristal berbeda, yaitu quartz, tourmaline, dan Rochelle salt, yang kemudian menghasilkan perubahan muatan elektrik pada permukaan material.
Perubahan muatan elektrik tersebut kemudian dinamakan sebagai piezoelectric effect. Selanjutnya, aplikasi pertama yang memanfaatkan prinsip piezoelektrik sendiri adalah sonar pada Perang Dunia Pertama. Sonar ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Paul Langevin, di mana pada saat itu sonar digunakan sebagai detektor pada kapal selam. Sonar sendiri terdiri dari transducer yang dililitkan atau direkatkan di antara dua plat baja dan hidrofon. Transducer tersebut akan memancarkan high frequency pulse ke dalam air yang kemudian gemanya akan dideteksi oleh hidrofon sehingga kedalaman dari suatu benda dapat dihitung menggunakan waktu yang diperlukan untuk mendengar gema tersebut. Setelah sonar berhasil dikembangkan, maka piezoelectric effect ini kemudian digunakan juga pada aplikasi mikrofon, akselerometer, fonograf pickup, dan signal filter pada rentang antara Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua. Sedangkan saat ini, piezoelectric effect dimanfaatkan pada aplikasi aktuator, speaker and buzzer, driver, sensor, dan motor. Next. Ya, selanjutnya adalah bahasan yang kedua, yaitu mengenai sejarah dan perkembangan dari ferroelectric keramik. Sebelum membahas mengenai ferroelectric keramik, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari ferroelectric material. Ferroelectric material sendiri merupakan material yang memiliki sifat polaritas listrik spontan di mana reversible terhadap medan magnet eksternal. Salah satu jenis material yang termasuk ke dalam ferroelectric material adalah keramik. Penemuan ferroelectric keramik ini diawali dengan penemuan fenomena ferroelectricity pada tahun 1940, di mana ditemukan konstanta dielektrik yang tinggi pada kapasitor yang terbuat dari barium titanat oleh Turner, Wiener, dan Solomon. Penemuan tersebut kemudian mendorong penemuan-penemuan ferroelectric keramik lainnya seperti piezoelectric transducer, electro-optic light bulbs, dan positif temperatur koefisien atau PTC device. Lini masa dari perkembangan ferroelectric keramik sendiri ditunjukkan oleh tabel di layar. Oke, kita catat penemuan-penemuan penting. Yang pertama adalah penemuan fenomena piezoelectricity pada tahun 1880 seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian penemuan fenomena ferroelectricity pada Rochelle salt, kalium dihidrogen fosfat, dan barium titanat secara berturut-turut pada tahun 1921, 1935, dan 1944. Kemudian pada tahun 1952, keramik PZT dilaporkan sebagai ferroelectricity materials dalam solid solution system. Sedangkan pada tahun 1953, ferroelectric material yang ditemukan adalah timbal metaniobat. Kemudian pada tahun 1954, keramik PZT ini digunakan sebagai piezo transducer. Ferroelectric material mengalami perkembangan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 1997 dikembangkan relaksor single crystal materials untuk piezo transducer. Next. Oke, ini adalah contoh-contoh dari pemanfaatan ferroelectric keramik, yaitu sebagai piezoelectric transducer, kemudian ada electro-optic light bulbs, dan PTC atau positive temperature coefficient device. Next. Nah, oke, kemudian kita masuk ke inti utamanya, yaitu sejarah dan perkembangan dari keramik PZT. Keramik PZT sendiri merupakan pengembangan dari material barium titanat yang sudah lebih dahulu digunakan sebagai piezo transducer. Material keramik PZT ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1952 di Tokyo Institute of Technology, di mana pada saat itu material keramik PZT diidentifikasi sebagai ferroelectric di dalam solid solution system. Dan pada saat itu juga diagram fasa dari keramik PZT telah dibuat. Kemudian pada tahun 1954, material keramik PZT baru digunakan sebagai aplikasi piezo transducer, di mana material ini dianggap mampu menggantikan barium titanat karena beberapa kelebihan, yaitu yang pertama memiliki sensitivitas dan suhu operasi yang lebih tinggi dibandingkan barium titanat. Selain itu, kekuatan fisik serta biaya produksi dari keramik PZT ini lebih rendah dibandingkan barium titanat.
Oke, kemudian material keramik PZT ini mengalami perkembangan sejak digunakan dalam aplikasi piezotransducer, seperti ditemukannya PZT tipe 5A dan 5H MPB atau Morphotropic Phase Boundary pada tahun 1959 dan adanya efek fotostriktif di dalamnya. Oke, bahasan selanjutnya adalah mengenai senyawa penyusun keramik. Next. Oke, sebelum masuk lebih jauh mengenai senyawa penyusun keramik, kita harus mengetahui terlebih dahulu material apa sih yang digunakan untuk membuat transducer atau probe dari mesin USG. Transducer atau probe dari mesin USG sendiri terbuat dari material keramik lead zirkonat titanat atau biasa disingkat sebagai PZT. Rumus kimia dari material ini seperti tertera pada layar, yaitu PB dalam kurung ZR1-X TiXO3. Sehingga penyusun utama dari keramik PZT adalah timbal oksida, gambarnya yang paling kiri yang berwarna kuning, serta ada penyusun lainnya yaitu zirkonat, yaitu gambar yang tengah atau ZrO3, dan titanat atau TiO3, gambar yang paling kanan yang berwarna putih. Ya, kita akan bahas mengenai timbal oksida terlebih dahulu. Timbal oksida sendiri merupakan senyawa anorganik yang memiliki dua jenis polimorf, yaitu kristal berbentuk tetragonal dan ortorombik. Material timbal oksida ini merupakan material yang berbahaya serta memiliki tekanan uap yang relatif tinggi saat temperatur kalsinasi. Mengapa disebut sebagai material yang berbahaya? Karena senyawa timbal oksida ini dapat mengakibatkan iritasi pada mata, kulit, serta saluran pernafasan jika tertelan atau terhirup. Selain itu, tekanan uapnya yang relatif tinggi saat temperatur kalsinasi membuat senyawa timbal oksida akan menguap pada proses pembuatan keramik PZT ini, sehingga kuantitas dari timbal oksida sendiri akan berkurang. Penurunan kuantitas timbal oksida di dalam keramik PZT mampu menurunkan piezoelektrik dan dielektrik properties dari material tersebut. Ya, senyawa kedua adalah zirkonat atau ZrO3, di mana senyawa ini merupakan senyawa anorganik lainnya yang terdapat di dalam material keramik PZT dan memainkan peranan penting dalam sifat mekanis dari material tersebut. Di mana senyawa zirkonat ini memberikan nilai ketangguhan yang tinggi terhadap fracture, dan kemudian keberadaan zirkonat di dalam keramik PZT ini dapat diatur dengan menggunakan doping mekanisme untuk mengubah rasio antara zirkonium berbanding dengan titanium, yang kemudian dapat juga menghasilkan senyawa zirkonat dengan kuantitas yang tinggi. Namun, senyawa zirkonat dengan kuantitas yang tinggi di dalam keramik PZT mampu menurunkan piezoelektrik dan dielektrik properties dari material, sehingga rasio antara Zr atau zirkonium berbanding dengan Ti atau titanium harus diatur sedemikian rupa. Senyawa yang terakhir yang berada di dalam keramik PZT adalah titanat atau TiO3, di mana senyawa ini merupakan senyawa anorganik yang memiliki 4 jenis polimorf, yaitu struktur kristal rombohedral, ortorombik, tetragonal, dan kubik. Senyawa titanat ini umumnya dimanfaatkan pada aplikasi sebagai transducer, high voltage generator, dan electromechanical resistor. Sedangkan pada keramik PZT, sama seperti yang zirkonat tadi, besar rasio antara zirkonium dengan titanium ini sangat berpengaruh pada beberapa hal, yaitu piezoelektrik, dielektrik properties, kemudian elastic constant, dan coupling factor. Nah, kemudian peningkatan besar rasio antara zirkonium berbanding dengan titanium di dalam keramik PZT mampu menurunkan piezoelektrik dan dielektrik properties dari material keramik PZT, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio antara zirkonium dengan titanium ini harus diatur dengan sedemikian rupa agar piezoelektrik dan dielektrik properties dari keramik PZT ini stabil.
Selanjutnya, berikut adalah struktur kristal dari keramik. Seperti ditunjukkan oleh gambar, adalah struktur kristal lead zirconate titanate atau PZT. Pada yang A itu tetragonal dan juga pada B itu rhombohedral. Nah, sebenarnya PZT ini penyusun utamanya adalah struktur perovskite, sehingga dapat mendukung sifat piezoelektriknya. Bentuk strukturnya dibedakan berdasarkan indeks pseudokubik, di mana nanti akan menentukan struktur tetragonal maupun rhombohedral. Pada komposisi awal dari PZT itu dia atau di sekitar timbal, lalu komposisi zirconiumnya 0,5, titaniumnya 0,5 dan oksidanya 3 itu struktur kristalnya itu berbentuk tetragonal. Namun pada diagram fasa dapat dilihat ada wilayah morphotropic phase boundary atau MPB, itu di mana di sekitar situ berubah menjadi bentuk struktur kristal rhombohedral. Faktor yang mempengaruhinya itu mulai dari titik nol, lalu juga ada faktor skala, ada parameter kisi, posisi atom, perpindahan atom ZR atau titaniumnya, serta hunian situs atom, di mana pada skema ini hunian situs atomnya itu dibuat menjadi satu atau terisi penuh. Selanjutnya adalah gambar dari struktur perovskite yang merupakan penyusun utama dari PZT, di mana yang gambar A itu menunjukkan struktur perovskite yang berbentuk kubik dan yang kanan, yang B itu berbentuk tetragonal. Nah, dari struktur perovskite-nya ini akan mempengaruhi perbedaan struktur kristal pada PZT-nya. Di mana struktur perovskite yaitu strukturnya dapat dilambangkan dengan AbO3, contohnya seperti PbTiO3 yang dapat menyusun dalam dua jenis, yaitu tadi yang pertama ada kubik atau dia akan menghasilkan sifat listrik yang paraelektrik, di mana jumlah A, B, dan C-nya itu ini menunjukkan dimensi dari strukturnya, yaitu sama, yaitu A sama dengan B sama dengan C. Sedangkan jenis yang kedua yaitu ada tetragonal, di mana dia akan memberikan sifat elektrik yang lebih kuat yaitu ferroelektrik, di mana dia itu dimensinya jumlah A sama dengan B itu 6 sama dengan C. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang diagram fasa dan penentuan komposisi senyawa penyusun. Jadi kita bisa lihat ini merupakan phase diagram dari material keramik PZT. Jadi untuk diagram fasa dari keramik PZT ini dia mengalami polimorfik berdasarkan dari kandungan unsurnya, yakni ada ZR dan juga Ti, dan juga temperaturnya. Jadi ketika si material keramik ini dia berada pada temperatur ruangan, dan untuk konsentrasi yang terkandung itu dia dominan ZR gitu. Maka untuk fasa yang terbentuk itu dia adalah ferroelektrik rhombohedral. Sedangkan jika si material keramiknya ini dia tetap berada di suhu temperatur ruangan, namun untuk konsentrasi unsur yang terkandung itu dia dominan Ti, maka fasa yang terbentuk itu adalah ferroelektrik tetragonal, yang mana memiliki bentuk kotak cenderung agak memanjang. Dan untuk arah tekanannya itu dia bisa dibilang sejajar dengan gaya normal, yakni ke arah atas gitu. Oh iya, selain itu di antara kedua struktur fase tersebut juga terdapat garis-garis MPB atau morphotropic phase boundary, yang mana berfungsi sebagai pembatas dari kedua fase tersebut. Dan juga hal ini ditandai dengan koekstensi dari kedua fase tersebut. Selain itu pada area sekitar MPB ini, jadi keramik PZT-nya itu menunjukkan sifat piezoelektrik dan juga piezoelektrik yang maksimum nih kalau misalnya di daerah sini. Selanjutnya jika si materialnya ini dilakukan pemanasan secara berlanjut hingga temperaturnya itu dia melewati temperatur Curie-nya, maka pada pusat simetrinya itu akan muncul kedua fase tersebut, yakni rhombohedral dan juga tetragonal, dan masing-masing fase tersebut akan saling mengisi kisi-kisinya. Mereka akan berdifusi ke masing-masing kisinya, kemudian hingga bertransformasi menjadi fasa kubik, yang mana fasa kubik ini memiliki bentuk kotak
kotak persegi dengan arah tekanan itu dia 0, yang mana menandakan bahwa baik arah tekanan maupun tekanan dari atas maupun tekanan dari bawah, kanan kiri dan juga depan belakangnya itu sama besarnya gitu, sehingga seimbang lah kayak gitu. Selain itu juga ketika dia berada pada fasa kubik, si material PZT ini akan kehilangan polarisasi spontannya karena terjadi transisi material yang semula dia ferroelektrik, namun karena dia udah dilakuin pemanasan hingga melewati temperatur Curie-nya itu, maka dari ferroelektrik dia akan bertransisi menjadi paraelektrik, yang mana ketika si material keramiknya ini memiliki sifat paraelektrik, dia akan menurunkan kapabilitas dari si efek piezoelektrik seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari keramik PZT dan kita kaitkan dengan fungsi komponen, yakni transducer USD. Jadi bisa kita lihat terdapat beberapa list dari properties maupun sifat-sifat dari keramik PZT. Di antaranya, yang pertama, dia memiliki konstanta dielektrik yang tinggi. Yang kedua, dia memiliki sifat ferroelektrik yang tinggi. Yang ketiga, dia memiliki sifat coupling tinggi ataupun high coupling. Selanjutnya, dia memiliki sensitivitas muatan yang tinggi. Lalu dia memiliki tingkat densitas ataupun kerapatan ataupun kepadatan yang tinggi dengan struktur butirnya itu halus. Selanjutnya, dia memiliki temperatur Curie ataupun Curie point-nya itu dia tinggi. Selanjutnya, dia memiliki respon frekuensi yang bersih dan bebas kebisingan. Oke, masuk ke sifat yang pertama, yakni sifat konstanta dielektrik dan ferroelektrik yang tinggi. Dia itu memiliki korelasi dengan fungsi dalam membatasi arus listrik yang ingin dihantarkan ke transducer, hingga ke tingkat arus yang toleran bagi tubuh manusia. Selain itu, sifat ini juga bisa diaplikasikan untuk hal lain, misalnya dalam hal pemanas. Sifat ini itu memiliki peran untuk mengatur listrik hingga sampai ke pemanas dalam suhu yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk sifat coupling tinggi atau high coupling dan sensitivitas muatan yang tinggi. Jadi itu dia memiliki korelasi dengan fungsi dalam menjadi sensor suatu aliran atau level. Jadi pada alat ini mungkin lebih ke sensor dari si transducernya itu. Selain itu, sifat ini juga dapat diaplikasikan untuk hal lain, misalnya untuk aplikasi pengujian NDT, ultrasonik, ataupun inspeksi dengan tingkat keakuratan yang tinggi, misalnya dalam hal bidang otomotif, struktur bangunan, ataupun dirgantara, seperti itu. Selanjutnya lanjut ke tingkat densitas yang tinggi, ataupun kepadatan yang tinggi dengan struktur butir halus dan respon frekuensi yang bersih dan bebas kebisingan. Mungkin ini memiliki korelasi dengan fungsi dalam menjaga gelombang aluran yang dikirimkan maupun gelombang pantulan yang diterima agar hasil yang didapatkan itu tetap akurat dan juga sempurna. Selanjutnya ada sifat temperatur atau Curie point atau titik poin yang tinggi. Hal ini dikarenakan temperatur Curie-nya itu dia tinggi, maka kemungkinan dia untuk berubah menjadi paramagnetik itu kan dia semakin sulit ya, karena butuh temperatur yang cukup besar gitu untuk mencapainya. Maka dari itu kemungkinan material ini, kemungkinan besar itu dia ferromagnetik kan. Dengan tingginya sifat ferromagnetik, maka dia dapat mendukung sifat yang pertama yang tadi, yang sifat konstanta dielektrik dan ferroelektrik yang tinggi, di mana dapat berpengaruh dalam mengatur batas aliran listrik yang dihantarkan ke transducer sehingga dapat diterima gitu oleh tubuh manusia sehingga nggak membahayakan gitu dari si aliran listriknya ini yang dihantarkan. Selain itu, sifat ini juga dapat mendukung polaritas listrik spontan di mana reversibel terhadap medan magnet eksternal. Sifat ini juga yang menjadi dasar dari efek piezoelektrik, di mana dia bisa memantulkan gelombang, lalu dibarengi pula dengan pengaplikasian gaya tekan dari transducer ke perut ibu hamil. Alhasil dari gelombang tradisional tersebut yang dihasilkan dari si medan magnet eksternal tadi, ditambah dengan aplikasi gaya tekan tadi, menyebabkan timbulnya aliran listrik yang kemudian jika diteruskan dapat memvisualisasikan hasil gambar
berupa janin ataupun hasil pantulan dari transducer tersebut dimonitor. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai ketersediaan bahan baku keramik di Indonesia. Jadi untuk penyusun PZT sendiri tadi sudah dijelaskan ada timbal oksida, zirconate, dan juga titanate. Nah, namun penyusun utamanya adalah PBO atau timbal oksida, di mana di Indonesia timbal oksida ini dapat ditemukan di pertanian basah dan kering di sekitar Pulau Jawa dan Denpasar, di mana kandungannya itu sebesar 14,05 sampai 16,1 ppm atau part per million, dan juga jika di perairan atau lebih spesifiknya banyak di perairan Jawa itu kadarnya sekitar 5,9 ppm. Nah, dari logam berat timbal ini kemudian proses menjadi timbal oksida, yaitu akan dioksidasi pada suhu sekitar 600 derajat Celcius. Untuk penyusun tambahannya yaitu berupa zirconate atau ZrO3, itu diperolehnya dari pasir zirkon, di mana di Indonesia itu hanya tersedia kurang dari 15% dari total keseluruhan di dunia. Dan yang terakhir titanate atau TiO3 itu diperolehnya dari sintesis dan fabrikasi barium titanat BaTiO3 metode hidrotermal, yang inilah salah satu contoh pendukung unsur PZT atau piezoelektrik. Bagian selanjutnya adalah mengenai teknik manufaktur. Next. Oke, keramik PZT sendiri dibuat melalui metode mixed oxide, di mana terdapat 7 proses manufaktur seperti yang ditunjukkan pada gambar di layar, yaitu diagram alir dari proses manufakturnya. Yang pertama ada proses batch weighing, kemudian ada proses wet milling, dilanjutkan dengan proses drying, selanjutnya ada proses calcining, kemudian ada proses wet milling and binder addition, kemudian proses pre-drying, dan yang terakhir adalah proses sintering. Oke, kita akan bahas dari proses yang pertama, yaitu proses batch weighing, di mana pada proses ini dilakukan sebagai proses persiapan sebelum menuju proses manufaktur yang sesungguhnya dari keramik PZT, di mana bahan baku dengan kemurnian yang tinggi akan diseleksi dan dipilih. Bahan baku yang digunakan untuk proses manufaktur keramik PZT sendiri adalah timbal oksida, kemudian zirconia atau ZrO2, dan TiO2, serta doping oxide dalam bentuk serbuk. Kemudian bahan baku yang telah lulus seleksi akan ditimbang sesuai dengan formulasi produk yang akan dibuat. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses yang kedua, yaitu proses wet milling, di mana bahan baku yang tadi sudah lulus seleksi dan sudah ditimbang, kemudian akan dibawa menuju proses wet milling. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mereduksi ukuran partikel sehingga distribusi ukuran partikel pada material akan seragam. Mengapa harus seragam? Karena distribusi partikel yang seragam akan memudahkan controlling pada proses kalsinasi dan proses sintering. Reduksi partikel pada saat proses wet milling ini dilakukan dengan mencampurkan bahan baku atau mendispersikan bahan baku ke dalam liquid, sehingga kemudian bahan baku tersebut akan berbentuk slurry. Nah, kemudian slurry tersebut akan dimasukkan ke dalam milling chamber, di mana di dalamnya terdapat agitator yang berfungsi untuk mentransmisikan energi kinetik untuk shearing, yang kemudian akan mereduksi ukuran partikel dari slurry tersebut. Pada proses ini, kemungkinan terbentuknya segregasi itu sangatlah tinggi, sehingga diperlukan serbuk zirconia atau ZrO2 yang halus sebagai bentuk pencegahan untuk terbentuknya segregasi tersebut. Oke, selanjutnya masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses drying, di mana bahan baku yang sudah memenuhi standar ukuran partikel kemudian akan dikeringkan sebagai persiapan untuk proses kalsinasi. Proses drying sendiri ini dilakukan untuk menguapkan atau menghilangkan kadar air yang terdapat di dalam bahan baku setelah proses wet milling. Oke, proses yang keempat atau proses selanjutnya adalah proses calcining atau proses kalsinasi, di mana pada tahapan ini bahan baku yang telah dikeringkan akan dipanaskan hingga suhu di antara 600 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Nah, saat proses kalsinasi ini, senyawa PbTiO3 akan terbentuk lebih dahulu, yang kemudian akan disusul
disusul dengan pembentukan senyawa PbZrO3. Pembentukan kedua senyawa tersebut terjadi akibat adanya interdifusi dari atom zirkonium maupun titanium dan menghasilkan partikel keramik PZT atau lead zirconium titanat yang homogen. Oke, proses selanjutnya adalah proses wet milling dan binder addition. Proses ini dilakukan karena tidak semua partikel PZT yang terbentuk dari proses kalsinasi itu bersifat homogen. Hal tersebut disebabkan karena unsur zirconium ini memiliki koefisien difusi yang rendah di dalam struktur kristal perovskit, yang menyebabkan terbentuknya partikel PZT dengan rasio zirconium berbanding dengan titanium dengan variasi yang beragam. Ketidakhomogenan tersebut tentunya akan mempengaruhi sifat dari piezoelektrik maupun dielektrik dari material PZT ini. Oleh karena itu perlu dilakukan proses second milling menggunakan metode wet milling untuk meningkatkan homogenisasi secara kimia dan sinterability dari partikel tersebut. Partikel yang dihasilkan setelah proses ini memiliki ukuran rata-rata sebesar 0,5 mikrometer. Selain proses milling, dilakukan juga proses binder addition, di mana pada proses ini terjadi penambahan material pengikat ke dalam partikel PZT. Nah, proses selanjutnya adalah proses spray drying, di mana material yang masih dalam bentuk slurry dari proses wet milling sebelumnya akan dimasukkan ke dalam spray dryer yang berfungsi untuk mengubah feed slurry menjadi serbuk kering. Proses ini dilakukan dengan memasukkan feed slurry ke dalam media pengering yang sudah dipanaskan hingga suhu di atas 100 derajat Celcius, di mana membuat kandungan air yang berada di dalam partikel tersebut akan menguap. Setelah kandungan air menguap, maka produk dari proses ini adalah serbuk kering. Selain itu, proses ini juga digunakan untuk menyediakan free-flowing product dalam bentuk bola berongga yang mengandung pengikat dan distribusi ukuran partikelnya yang sempit. Ya, proses yang terakhir pada teknik manufaktur dari material keramik PZT adalah proses sintering. Setelah tadi melalui proses spray drying, maka sudah dihasilkan serbuk kering, maka serbuk kering tersebut akan masuk ke dalam proses sintering, yaitu proses pemanasan yang dilakukan hingga suhu sebesar 700 derajat Celcius, dengan tujuan untuk menghilangkan pori-pori serta meningkatkan densitas dari keramik. Pada proses ini, partikel-partikel PZT yang tadi berukuran sebesar 0,5 mikrometer akan bergabung dengan sekitar 500 partikel PZT lainnya, membentuk satu butir tunggal yang kemudian akan tumbuh hingga berdiameter sebesar 4 mikrometer. Pertumbuhan dari butir tersebut menyebabkan distribusi homogen dari titanium maupun zirconium, sehingga piezoelectric properties pada keramik PZT ini dapat terpenuhi. Namun, selama proses sintering ini terdapat 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu pertumbuhan butir normal, pertumbuhan butir abnormal, dan pengaruh raw powder pengaruh raw powder pada material PZT agar material keramik PZT ini memiliki spesifikasi dan sifat mekanis yang sesuai dengan yang diinginkan. Hasil dari proses sintering ini adalah keramik PZT berdensitas tinggi yang kemudian akan digunakan sebagai piezo transducer. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi USG Probe. Yang pertama ada PT Mindray Medical Indonesia. Jadi PT Mindray Medical Indonesia ini merupakan anak perusahaan dari Mindray North America yang berasal dari Tiongkok. Dan untuk Mindray Medical Indonesia ini pusatnya itu berlokasi di Jakarta. Dan perusahaan ini dia berfokus dalam menyediakan perangkat, solusi, dan fasilitas perawatan kesehatan di kawasan dunia. Bahkan menurut sumber dikatakan bahwa dari perusahaan ini telah memiliki 44 anak perusahaan yang telah tersebar di 190 negara. Adapun perangkat yang diproduksi oleh perusahaan ini meliputi yang pertama ada patient monitoring dan life support product, itu meliputi ventilator, sistem infus, patient monitor, dan lain-lain. Selanjutnya ada diagnostik in vitro
Jadi itu dia meliputi alat analisis dan reaksi hematologi dan kimia, ada untuk alat sistem hemoglobin juga, dan lain-lain. Selanjutnya ada USG. Untuk USG ini, itu dia meliputi USG dan juga radiologi. Dan untuk USG ini dia memiliki kualitas gambar yang cukup baik, cara kerjanya cukup mudah, dan juga dia bersifat portable, sehingga bisa dibawa kemana aja, dan juga beban dari si USG-nya ini cukup ringan lah, kayak gitu. Selanjutnya ada Mindray Animal Medical, ini yang diperuntukkan untuk hewan. Ini merupakan gambaran-gambaran bentuk dari USG hasil buatan Mindray Medical Indonesia. Di sini juga terdapat beberapa jenis transducer yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada PT Endo Indonesia. Jadi PT Endo Indonesia ini merupakan anak perusahaan dari Endo International PLC asal Amerika Serikat dan Irlandia, dan untuk perusahaan ini berpusat di Jakarta. Perusahaan ini berfokus pada produksi, manufaktur, dan juga distribusi, dan juga impor dari kebutuhan peralatan medis. Adapun produk dari perusahaan ini meliputi ada electromedical equipment yang meliputi defibrillator, hemodialisis, operating lamp, USG, dan lain-lain. Ada juga oxygen delivering devices, meliputi oxygen mask with reservoir bag, kayak masker tapi kayak ada sejenis tasnya gitulah untuk menampung udara, kayak gitu. Biasanya itu ntar udaranya itu bakalan dites dan dilihat hasilnya itu kayak gimana. Terus selanjutnya ada oxygen mask juga, ada Venturi mask. Ini yang memiliki kerapatan yang lebih tinggi, Venturi mask, dan lain-lain. Dia juga memproduksi disposable medical devices. Contohnya itu ada CH paper, ada thermal plane paper, dan CTG atau NST paper. Terus juga perusahaan ini telah berkembang hingga ke bidang manufaktur untuk medical recording chart paper. Itu kayak buat lembaran hasil USG lah, kayak gitu. Nah, ini mungkin beberapa produk yang dihasilkan dari PT Endo Indonesia. Ini mungkin yang lebih kecakupan ini sih, USG. Ini kan ada USG BW dan juga USG Color Doppler. Mungkin ini lebih ke fungsinya sih, kalau misalkan USG BW ini biasanya diperuntukkan untuk janin-janin di perut ibu hamil, sedangkan kalau misalkan untuk USG Color Doppler ini lebih ke fungsi tubuh manusia, kayak misalkan ada pembuluh darah yang bocor, entah atau mungkin untuk mendeteksi tulang, perpatahan tulang kayak gitu. Ini bisa dideteksi melalui USG Color Doppler. Soalnya juga efek radiasi ataupun gelombang yang dipantulkan itu lebih besaran di sini sih, USG Doppler ini, kayak gitu menurut spesifikasinya. Terus juga di sini ada dia memproduksi USG gel, ada yang 250 dan juga ada yang 5 liter. Terus ada medical recording chart paper, ini mungkin lebih ke hasil-hasil dari USG-nya ini nanti dicetak melalui kertas ini, seperti itu. Selanjutnya ada PT Indonesia Global Medica atau IGM. Jadi PT Indonesia Global Medica ini merupakan perusahaan yang asalnya itu dari Indonesia yang didirikan pada tahun 2014. Dan perusahaan ini juga didirikan oleh beberapa dokter dan beberapa ahli bisnis gitu yang udah berpengalaman di bidang medis. Perusahaan ini juga berfokus pada pembuatan teknologi dan produk khusus yang meliputi peralatan kesehatan dan perlengkapan kesehatan. Jadi di ini meliputi critical care, obgyn, wound care. Wound care ini kayak semacam kayak Hansaplast gitulah istilahnya, kayak gitu.
Dan juga ada sanitasi. Sanitasi mungkin kayak obat-obat alkohol kayak gitu. Iya, mungkin ini merupakan daftar referensi yang kami kumpulkan dalam menyusun presentasi pada kali ini. Dan mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih.